Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan yang ketiga ini untuk materi Ibu perajinan berbahan keras, ya kita masih tetap melakukan satu pertemuan. Bagaimana kondisi kalian? Apakah semuanya sehat? Ya, semoga dalam suasana yang seperti ini, Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap menjaga sehat, dan juga tetap kita untuk belajar meskipun di rumah. Anak-anakku, untuk yang ketiga kali ini, Ibu membatalkan untuk menyampaikan PH 1 karena Ibu rasa masih ada beberapa materi yang belum Ibu sampaikan. Kalau tidak salah, kemarin sudah kita sampaikan tentang pengertian kerajinan berbahan keras, jenis daripada produk kerajinan yang dimulai dari bahan-bahan apa saja, dan kamu juga sudah menyelesaikan 2 catatan dan 2 tugas yang harus disampaikan kepada Ibu. Itu sudah cukup bagus. Terima kasih tugas yang sudah kalian sampaikan. Nah, kita tambahkan materi selanjutnya, yaitu masih ada, yaitu tentang masih masuk di dalam prinsip kerajinan. Kemarin masih ketinggalan, belum Ibu sampaikan, yaitu tentang aspek rancangan produk, di mana kalian kalau mau merancang suatu produk, yaitu kerajinan tadi, kerajinan berbahan keras itu, kamu harus memperhatikan beberapa faktor. Nah, diantaranya faktornya adalah ada faktor teknis. Faktor teknis itu yaitu di mana metode produksi itu yang handal. Jadi kita di dalam membuat satu kerajinan atau hasil karya nanti betul-betul dengan produk yang bagus. Jangan asal-asalan membuat. Ini dari faktor teknis. Kemudian penerapan dengan mesin kemungkinan. Tapi kita kan tidak mungkin ya praktek menggunakan mesin. Ini yang kita maksudkan di dalam faktor teknis. Kemudian juga ada lagi tentang tingkat kemahiran. Jadi kalau kamu nanti berkunjung ke satu tempat kerajinan, maka kamu akan menjumpai orang-orang atau tenaga-tenaga yang mahir maupun yang masih belajar. Nah, itu faktor teknis di dalam membuat satu kerajinan merupakan penentuan yang pertama. Kemudian masih ada lagi yang namanya faktor ekonomis. Pada faktor ekonomis itu meliputi ada pemasaran, kemudian sistem pemasokan. Pemasokan itu bila mana kamu nanti membuat satu kerajinan, bahwa ada yang pesan. Nah, dari pesanan-pesanan itu dari sedikit sampai menjadi banyak, nah itu namanya pemasokan. Kemudian kebijakan daripada pencipta. Jadi pencipta yang apa itu hak cipta. Jadi misalnya kamu menciptakan satu produksi membuat figura yang dari cangkang atau dari batu. Itu kemarin pada waktu ujian kelas 9 itu ada yang membuat kerajinan figura dari batu, hiasan dinding dari logam. Nah, kamu ciptakan jenisnya itu. Nah, apabila nanti bagus dan banyak orang senang, hasil cipta kamu itu sampai terkenal, itu namanya hak cipta. Tidak boleh orang lain meniru.
Kalau toh meniru ya harus punya konsekuensinya. Kemudian pada nilai jualnya. Nilai jual daripada produk itu masuk kepada bagian faktor ekonomis. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah faktor ergonomis. Ya. Ergonomis yaitu faktor penyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Itu golongan atau masuk kategori faktor ergonomis. Jadi di dalam membuat satu kerajinan itu juga harus memperhatikan kenyamanannya. Membuat tas, kira-kira tas itu dijinjing nyaman atau tidak. Kemudian keamanan, ya tasnya itu mudah rusak atau tidak. Kesesuaian, ya kesesuaian itu bahan-bahan yang dipakai, ya misalnya ada campurannya itu juga harus sesuai. Kepraktisan, ya kepraktisan itu simple, ya. Kemudian faktor yang keempat itu tadi merupakan faktor daripada ergonomis, yaitu sains atau teknologi. Kita meskipun suatu prakarya, membuat karya hasil tangan manusia atau mesin, itu tetap harus memperhatikan teknologi, sains dan teknologi. Jadi kemajuan saat ini, ya, jadi ya bagaimana supaya hasil produk itu menyesuaikan dengan sains dan produksi menurut faktor sains dan teknologi itu tadi, yaitu pembaruan. Jadi jangan sampai bentuk daripada tas itu hanya bentuknya cangklong itu ada 2, tas itu ya seperti ini, tidak. Mungkin tas-tas sekarang tas lebih modern lagi. Ya, Ibu tentunya kamu akan tahu. Misalnya kamu membuat tempat pensil. Tempat pensil dulu hanya kotak, tertutup. Nah, sekarang modelnya bermacam-macam, dibentuk karakter dan sebagainya. Itu merupakan satu perkembangan di dalam faktor sains dan teknologi. Nah, kemudian faktor estetika. Ada faktor yang kelima adalah estetika, di mana faktor tersebut itu harus menampilkan tentang keindahan dari kerajinan tersebut. Jadi hasil karya itu harus memiliki satu keindahan, ya kesesuaian daya pikat, mungkin warna, mungkin keserasian, mungkin bagaimana detailnya dalam membuat, pewarnaannya, kemudian kesan daripada pemakainya. Ya, ini termasuk di dalam faktor estetika. Dan yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan. Ya, bahan itu, benda tersebut memiliki nilai budaya atau tidak. Yaitu faktor lingkungan. Kemudian di wilayah setempat itu banyak tidak bahan-bahan yang dibuat. Nah, kira-kira mudah tidak kita membuat sesuatu, ya, dari barang itu dari faktor lingkungan. Kamu hidupnya di pegunungan, tetapi ingin menciptakan satu kerajinan dari kerang, misalnya dari hasil laut, kan agak susah. Nah, kalau dari pegunungan ya mungkin yang dari kayu, ya, dari bambu. Di daerah pegunungan itu banyak ketumbuhannya apa. Nah, itu maksudnya di dalam membuat satu produk itu harus memiliki faktor lingkungan. Jadi kita ulang kembali bahwa kemarin apa yang sudah Ibu tunjukkan bentuk daripada kerajinan itu hanya sampel, ya, contoh. Kamu tentunya harus bisa membuat lebih baik lagi. Nah, bentuk itu, jenis kerajinan itu
semuanya adalah harus memperhatikan faktor-faktor permasalahan objektifnya, yaitu ada 6 faktor. Tadi faktor teknis, faktor ekonomis, faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Itu penambahan dari Ibu bahwa kita pada materi yang ketiga ini kita tambahkan supaya besok di dalam PH1 materinya sudah cukup bisa kalian ikuti ya. Jadi itulah penambahan materi pada siang hari ini yang ketiga itu, yang sekelumit itu, tetapi semoga nanti di dalam mengerjakan soal PH itu akan bisa lengkap kalian di dalam menjawab. Saya rasa itu kalau ada kalian itu kurang jelas atau apa, bisa nanti kamu lewat Google Chrome di forum ya, atau juga kamu boleh itu pada waktu menyampaikan tugas ya, silahkan untuk bisa ada saran pribadi itu sampaikan di situ, nanti Ibu akan nanggapi ya. Jadi tolong Ibu tidak mengizinkan kalian lewat WA Ibu. Nanti kalau Ibu punya WA khusus untuk pembelajaran kita sampaikan, tapi WA ini yang Ibu secara pribadi sudah terlalu banyak grup yang Ibu ikuti. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau mungkin yang kemarin menyerahkan tugas lewat WA ya sekali itu saja. Ibu rasa itu sambil ngomong, apabila dalam Ibu menyampaikan kurang jelas ataupun kalian masih bingung ya, Ibu mohon maaf karena dengan keterbatasan kita ya, ini kalian juga harus bisa ikut belajar. Dan pesan Ibu, tolong siswa yang belum sampai mengikuti ya, tolong kalian yang sudah mengikuti ya sampaikanlah, barangkali kenal WA-nya bersama-sama tuh Japri sudah ngerjakan prakarya belum, begitu ya. Ibu harapkan kalau bisa kalian lakukan itu. Saya rasa demikian anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.